sedangkan pengolahannya hanya sampai ke keripik. Jadi daya jualnya kan agak rendah. Kalau kita bikin tepung mokaf, insya Allah harganya lebih tinggi karena tepung mokaf ini sangat istimewa. Tepung mokaf adalah tepung terigu free gluten. Free gluten, jadi aman untuk orang yang Aman. memiliki masalah lambung dan segala Ya, macam ya, Bu ya. untuk penderita diabetes, Diabetes juga. untuk orang-orang tua, terus untuk anak-anak penderita autis. Oke. Jadi anak-anak penderita autis kan nggak terlalu overaktif, Overaktif, betul. karena gulanya rendah, free malah. Jadi istilahnya Ibu dalam bahan baku mentahnya ya, tepung mokaf itu Iya, ya. jadi tepung seperti tepung terigu yang bisa diolah untuk buat kue, buat mie, buat cookies. Berapa lama sudah Bu usahanya itu? Kalau saya sih baru. Baru ya. Kalau teman-teman di kabupaten sudah mulai dari kapan Pak? Sudah lama. Oh, sudah lama Sudah lama. sebenarnya. Bahkan ada beberapa desa itu sudah membuat turunan, ada mie, ada pempek, kemudian ada bermacam-macam olahan. Oke. Jadi rata-rata kalau untuk masyarakat Pali sendiri sudah mengenal yang namanya tepung mokaf itu untuk digunakan untuk bahan baku makanan tadi ya, Bu Fitri ya. Itu untuk dari istilahnya dilihat dari keuntungannya sendiri dibandingkan tepung-tepung lain banyakkah Bu? Maksudnya? Secara cuan. Secara ekonomi. Kalau tepung biasa harga sekarang Harga tertinggi 15.000. Oh, harga 15.000 tertinggi ya? 15.000. Kalau tepung mokaf sekarang kita jual kalau per kilo di Pali 25.000. Oh tinggi, Iya. tapi memang sedikit lebih istimewa ya Pak Abdul Rahman ya Iya. dibandingkan tepung-tepung lainnya ya. Betul. Jadi harapan kita ke depan ini paling tidak kita bahasanya itu bagaimana memproduksi tepung ini ada di dalam Pali itulah. Jadi uangnya berputar lebih banyak di situ kan. Betul. Jadi kita punya karakter masing-masing ya Pak ya. Ini jadi memang sangat menarik sekali apalagi dengan kondisi tadi dengan nilai jual tinggi mungkin jadi sasaran ekspor ini empuk sekali nih Pak Abdul Rahman. Betul. Jadi kawan-kawan kemarin ini kebenaran pelaku UKM ini sudah mengikuti beberapa program pelatihan ya, dan sudah banyak ketemu buyer kan. Nah, tinggal ada beberapa memang untuk pendukung itu seperti izin yang yang kewajiban kayak seperti BP POM, kemudian ada semacam izin yang untuk keluar HCCP. HCCP itu. Iya. Nah, ini yang lagi kami dorong supaya cepat nantinya kepada dinas-dinas terkait. Oke, nah kita beralih ke Ibu Yanti sekarang. Ibu Yanti ikan asap, aduh kalau ngomong ikan asap ini jadi lapar Ibu. Betul sekali, Apalagi kalau sudah dibikin pindang itu luar biasa. Oh beda. Beda Pak. Oh, Beda beda ya? dong. Kalau ikan yang dibuat pindang itu namanya ikan salai. ya Oh kan? beda. Nah Beda. ini. Jadi beda ikan asap dan ikan salai ini. Beda. Ikan asap kami namanya ikan sagarurung. Ah, Sagarurung itu ada bumbunya Pak di dalamnya. jadi siap santap gitu. Siap Siap santap konsumsi. dan rasanya memang khas beda. Kalau Bapak pernah makan bandeng asap? Belum pernah Sidoarjo? Nah, Aduh, apakah hampir sama enaknya Bu? Sagururung lebih enak. Sagarurung kami klaim lebih enak karena kalau bandeng asap itu asapnya lebih keras, Strong. lebih strong. Kenapa? Asli jadi ngiler. Ya, kalau bandeng asap itu asapnya lebih strong. Kalau yang kami lebih lembut Pak, lebih smooth di mulut. Jadi nggak Nggak pedes. terlalu Nggak. bau asap dan Iya, segala nggak kerasa macam. itu, ya, seperti itu. Rasa ikannya juga lebih dapet Lebih ya Bu dapet, ya. ya. Ikan apa yang digunakan itu? Kalau Bu yang Yanti? juara sebenarnya ikan toman, tapi karena ikan toman agak susah, ya kami sebagai UMKM cari cara dan kami paten dan inilah kami pakai Pak. Jadi harganya lebih murah. Lebih murah ikan patin ya. Iya. Dengan rasa yang tidak jauh, Lumayan nggak kalah nikmat jauh lah tapi ya. lebih enak. Lebih Enak oke. juga maksudnya tidak terlalu jauh ya, beda karakter ikannya seperti itu. Itu sudah berapa lama Ibu Yanti? Kalau ikan sagarurung memang sudah sebagai warisan budaya, jadi sudah turun temurun. Kalau untuk usaha kami di 2022 inilah Pak, bulan Juni kami buka rumah makannya. Oh itu jadi memang jadi ciri khas Pali Betul. juga Betul yang ada di sekali. Sumatera Selatan.
Oke, Ada pempek. bertambah lagi. Pempek, pindang, Betul, apalagi kalau di Pali harus makan sagarurung. sagarurung. Nggak ke Pali kalau udah sagarurung. Sagarurung saja baru sekali ini saya dengar itu. Jadi memang sudah waktunya memang harus berinvasi ke daerah-daerah lain ya Pak Abdurrahman. Kita ada hakinya juga. Ada hakinya Sagarurung juga. sudah haki Pak. Tadi yang sudah dikatakan sama Pak Abdurrahman ya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak itu benda. dari dari Kementerian Pendidikan. Pendidikan, Kalau haki kan di perizinannya Pak. Kemenhumham. Ya. Kemenhumham ya Pak. Nah ini kalau dari potensinya ikan asap ini gimana nih Pak Abdurrahman? Ya, jadi kita optimis karena apa? Tadi kalau kita makan KFC ayam ya. Aha. Nah ini karakternya bisa kita ganti. Jadi cukup dengan sagarurung tadi dengan nasi itu bahkan lebih enak. Jadi kita langsung makan gitu. Lauknya tadi langsung dengan nasinya. Nah untuk potensinya ini luar biasa. Kenapa? Dia dengan kawan-kawan perajin ini sudah mencari inovasi. Kalau dulu kan hanya 2 hari tahannya, sekarang udah sampai 7 hari. Oh, Jadi 7 bisa hari. dikirimkan, Dikirimkan ya. dan ini kawan-kawan juga sudah berinovasi juga melalui frozen bisa sampai 1 bulan sampai 6 bulan gitu kan. Nah, jadi memang potensinya luar biasa Pak. Tinggal nantinya kami tetap membutuhkan dalam hal ini jangka pendek Provinsi Sumatera Selatan ya, Dinas Koperasi UMKM apapun yang terkaitnya, kami juga minta bantuan backup untuk blow up keluar. Oke, jadi kita juga perlu istilahnya perlu pencitraan yang lebih jauh Betul. lagi ya Pak ya. Oke, Pak Abdurrahman kira-kira kalau dilihat dari Pak Abdurrahman sendiri sudah berapa lama mengawal UMKM yang ada di Kabupaten Pali ini Pak? Ya, kalau saya memang termasuk baru Pak, baru 7 bulan. Tapi karena saya putra daerah situ baru pulang merantau lah bahasanya. Jadi tadi kan. harus karena ini jadi kesempatan harus yang punya pas kesempatan. gitu. Ya, Pak Alhamdulillah Abdurrahman ya. ini letupannya luar biasa. Kawan-kawan ini Pak dalam 2 bulan terakhir ini banyak rezekinya. Manggang saja sampai 600 ikan satu harinya satu pelaku Pak. Tidak yang Kalau satu satu pelakunya. momen, ya. Satu Satu orang, pelakunya. satu orang. Mereka punya pelaku kelompok, UMKM. punya kelompok 5 sampai 6. Dari Dinas Perikanan sekarang ada programnya mereka gemar makan ikan. Nah itu dia tuh. Nah, dan kami sebagai pemerintah juga karena ini mau menggaungkan Pak Insya Allah nih tanggal 12 Desember 2022 kami akan memecahkan rekor manggang dan makan ikan terbanyak di Indonesia Di mana itu Pak? di Pali. Aduh, Aduh, ke Pali kita harus banget tuh. ada catatan itu. Apa tuh? Harus pergi ke Pali. Nah itu dia tuh. Ayo Bang Agus ya. Ini sudah tanggal berapa tadi Pak? 12 Desember ya. 12 Desember. 12 Desember tinggal beberapa. Ini sudah diinformasikan keluar semua. Ini baru Senin ini rencana mau kita launching. Kita bekerja sama dengan LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia di Dunia. Jadi harapannya kenapa kita mau pecahkan rekor ini minimal akan menggaungkan sagarurung ini di Nusantara gitu kan. Oke, kita ada pesan terselubung intinya. Ada pesan terselubung. Selain juga memang kita juga mensukseskan program makan ikan dan juga bagi Anda pendengar khusus penikmat ikan harus dicicip sagarurung. Oke, kalau Pak Abdurrahman sendiri kan untuk potensi UMKM selama di Pali ini apakah ada itu contohnya. Langsung dibawa ini Langsung Pak perajinnya. berbinar-binar. Sebentar nanti saya review ya pendengar ya. Oke, jadi istilahnya perkembangan UMKM di Kabupaten Pali bagaimana Pak? Alhamdulillah di 5 bulan ke belakang ya. Dulu waktu kami awal-awal masuk sebenarnya kawan-kawan juga sudah banyak berusaha. Tapi namun karena mungkin keterbatasan informasi bahwa bagaimana cara mengembangkan tadi salah satunya itu keterbatasan legalitas. Jadi pengurusan NIB, nomor induk berusaha, kemudian PRT, halal dan lain-lain. Nah ini alhamdulillah kami melalui Dinas Koperasi UMKM dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait ya. Bahasa kami itu keroyokan. Keroyokan. Ya, jadi jangan ini bukan beban hanya Dinas Koperasi. Dinas Koperasi tapi juga pelaku UMKM, support masyarakatnya juga termasuk di situ ya Dinas Pak. PTSP, Litbang yang keterkaitan itu. Alhamdulillah kawan-kawan dinas juga sekarang sedang saling support dan hari ini ada pameran di PTC nih Dinas PTSP sebagai leading sektornya dan mereka mengajak kita untuk menampilkan sagarurung juga di lantai 2. Alhamdulillah banyak larisnya ini. Alhamdulillah kita harapkan juga bukan hanya ini harus digaungkan menjadi salah satu ciri khas Sumatera Selatan juga. Betul. Ya, Pak, ya. Kalau dari Ibu Fitri sendiri, Ibu Fitri,
Untuk bahan baku dari cassava, ubi kayu ya. Ubi kayu tadi dari mana? Apakah lokal? Lokal. Lokal juga ya. Berarti saling menguntungkan petani, UMKM dan segala macam berputar di situ ya, Pak, Betul. seperti yang diharapkan ya. Karena kalau melihat anunya bahwa ibu kota Kabupaten Pali itu Talang Ubi, Pak. Harus. Nge-branding. Jadi branding kita Harus kembalikan lagi kejayaannya kan. Ini harus diperkuat gitu ya, bro. Capek-capek namanya talam Talang ubi, kalau ubi. kalau Sagarurung yang lebih ngetop kan Lebih nggak asik. Jadi alhamdulillah kawan-kawan perajin ini begitu mengatakan, jadi ada brandingnya. Kesadaran dari pelaku UMKM juga ingin mengharumkan nama daerah juga itu luar biasa ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan sekarang ini Pak di Dinas Koperasi UMKM itu menjadi rumah kedua mereka. Oke. Ada kerinduan. Jadi setiap ada percobaan ataupun mereka kadang rajin ya mengirimkan tester untuk kita cicip-cicipi. Alhamdulillah kalau kami di situ luar biasa banyak tamunya dan pasti bawa oleh-olehnya Pak gitu. Nggak pusing lah, Bu. Enggak pusing. Ini Mas, tapi dalam artian sebenarnya yang akan digali lagi lebih banyak ya, Pak Banyak, Abdurrahman ya. Karena bukan hanya Sagarurung saja, tapi juga tadi bukan hanya tepung mokaf, tapi juga potensi-potensi lainnya juga banyak ya, Banyak Pak ya. sekali. Oke, Ibu Fitri, kalau boleh tahu juga Ibu untuk penjualannya sendiri sudah sampai sejauh mana itu, Bu Fitri? Kalau sekarang kita masih penjualan lokal, tapi alhamdulillah kemarin ada temen yang bisa menghubungkan kita ke buyer. Insya Allah katanya kalau perizinannya sudah selesai semua sampai HCCP, kan itu persyaratan untuk ekspor. Buyer sudah ACC untuk 5 ton per bulan. Oke, tapi ini beda dengan tapioka ya, Bu ya? Beda. Beda. Jadi pengerjaannya itu langsung ubi tadi, kemudian dihaluskan, dijemur gitu kan. Setelah kering sekian persenannya, baru mereka digiling. Jadi bukan direndam kayak tapioka, bukan. Jadi memang ada istilahnya persyaratan yang mesti ini ya, agar jadi mokaf tadi ya, Pak ya. Ubinya pun ubi pilihan ya, Bu ya? Syaratnya cuman tidak bau ya Bu ya. Enggak juga sih, sebenarnya ubinya yang paling bagus adalah ubi baru. Ubi Yang- baru, ubi hanya itu baru, saja, yang ubi baru. panen. Kalau Ibu Yanti nih, Ya. Ibu Yanti sendiri untuk bahan bakunya dapat dari mana nih Bu Yanti? Dari pasar kita Pak, kita ada memang kami ada pemasok memang dari untuk ikan. Kita beberapa hari ini memang lagi kebanjiran order. Seperti yang kata Pak. Kami dan tim ada 5 sampai 6 orang, itu per 5 harinya kami bisa habiskan 3.000 ikan. Bertahap tuh tanggal 30 yang terdahsyatnya itu 10.000 ekor ikan yang kami masak Pak. Untuk dahat pesanan semua. Dari 5 pengrajin Sagururung. 5 pengrajin. 5 sampai 7 orang kami. Itu kewalahan Bu? Enggak, karena Oh enggak, santai Jangan sekali. dong, ngomong. Oh enggak, Kalau kalau boleh malah kurang ya. Iya betul sekali. Karena kan kita disupport sama Dinas Koperasi UMKM, kami ada oven Pak, kami pakai oven. Jadi satu kali masuk oven itu lebih 300-an ikan yang kita masuk. Jadi memang istilahnya dari dinas terkait juga sangat support ya Bu ya, iya. Bu Yanti, Bu Fitri ya. Terutama Kadin kami, Waduh, kelihatan ya. karena beliau support sekali. Jadi kalau misalnya nih benar kata Bapak, kami sekarang jadikan Dinas Koperasi itu sebagai rumah kedua. Jadi kalau misalnya buat produk baru atau apa, taruh dulu ke dinas, cicip dulu, oke, baru kerjain seperti itu. Kalau misalnya perlu perbaikan, kami perbaiki seperti itu. Oh jadi memang kita juga punya standar-standar Wah, khusus iya. ya Pak Betul. Abdurrahman ya. Nggak berdasarkan Nggak enak bisa. saja Nggak. ya, termasuk masalah higienis ya, Iya. masalah kemasan dan segala Benar. macam ya. Kami disupport, sangat Sangat disupport sekali, ya. Pak. Dari kemasan, vakum, tanggal 12 ini kita ada pembagian oven Pak. Oh dari dinas Dinas Koperasi. iya. Dari Kabupaten Pali, Pak. Perpanjangannya sebagai Pak Perpanjangan. Bupati ini luar Terima biasa, kasih Pak Pak. Heriamalin. Jadi kita istilahnya untuk support memang luar biasa ya Pak Abdurrahman ya. Ya, siap. Jadi memang kita konsen ini untuk menggerakkan kawan-kawan karena kita sadar bahwa UMKM ini kan adalah penopang ekonomi kita dan sudah teruji dari tahun krisis 1998 dulu mereka nih yang memang luar biasa. Nah, harapan kita memang dari
dari dan oleh dan untuk kita gitu. Itu. Jadi kalau boleh tahu sedikit, apakah memang selancar ini seperti yang saya dengar, ataukah ada kendala-kendala juga Pak Abdurrahman? Ya, banyak sekali. Banyak. Di bawah juga banyak, tapi alhamdulillah karena kita memang mencintai kawan-kawan UKM, jadi kita sering terjun ke lapangan, Pak. Kita memotivasi, bahkan kita juga membuka layanan pendampingan untuk packaging. Jadi mereka kita undang, kemudian kita datangkan tim ahli. Setelah itu kita selesai kita kasihkan packaging gratis lagi. Sampai kapan itu Pak? Sampai program yang kita lakukan ini, Pak. Memang full support betul ya Pak? Kita maksimalkan dengan karena Pak Bupati saat ini sedang support betul dengan UMKM sesuai dengan visi misi beliau. Palis Rasinia tadi kan, jadi sentra ekonomi kerakyatan tadi. Oke. Dan sampai sejauh ini berarti kendala-kendala itu bukan hal yang besar lah Pak ya? Bukan, menjadi tantangan saja untuk merubah pola pikir supaya kawan-kawan UKM ini naik kelas bahasa yang tadi Pak. Nah betul sekali, jadi istilahnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada untuk lebih maju lagi ya sampai sejauh itu. Kalau misalkan Ibu Yanti sendiri tadi ikan, apakah memang fokusnya di patin saja, apakah akan melebar ke ikan-ikan yang lain Bu? Oh iya, kalau ikan kita kan memang toman Pak sebenarnya. Harusnya tadi Harusnya. Jadi kita masih tetap ada toman di rumah makan, cuma kita ada tambahan patin dan nila tadi. Ya. Kalau untuk ikan lain kami belum coba karena ada beberapa ikan yang memang tidak bisa untuk sagarurung Pak. Seperti itu. Jadi memang tidak salah-salah juga. Lele bisa. Lele bisa. Tapi ukuran yang agak lebih besar kan. Karena kita pembakarannya itu 4 jam. Oke, 4 jam. Pengasapannya 4 jam. Lama ya? Lama. Itu tadi di oven ya Bu ya? Apa secara manual? Kami oven Pak. Oven, ya. Oven yang dimodifikasi. Kalau misalnya Bapak ngelihat oven sekarang, misalnya oven listrik atau itu tidak bisa. Oh, Kami khusus. ovennya kami modifikasi sendiri. Jadi asapnya memang masih ada seperti itu. Tetap pakai asap. Tetap pakai pakai karena asap. itu adalah ciri khas ikan asap Benar. tadi Kalau baunya misalnya betul. cuman pakai panggangan itu namanya Ikan ikan panggang, panggang. betul. Bukan ikan Banyak asap. itu. Banyak dong. Rasanya kan memang jadi luar biasa Benar, karena ada setuju. asapnya itu ya Bu ya. Kita pakai asap limbah, batok kelapa. Batok kelapa. Iya. Saya ingin tanya Pak Abdurrahman. Tadi sedikit mengenai tadi kalau kendala dari istilahnya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pali, istilahnya kan kalau kondisi saat sekarang kan Pak Abdurrahman adalah bapaknya UMKM di sana kan gitu. Ya keluhan yang paling banyak keluhan apa saja itu Pak? Ya, yang keluhan paling banyak sebenarnya support Langsung tadi ketawa Bu Fitri berarti. support peralatan gitu kan. Kemudian lagi-lagi ilmu ya. Jadi kami pun ke kawan-kawan UMKM bahwa untuk berusaha ini harus punya ilmu. Nah ini kami lagi, jadi setiap sebelum ini kami melatih mereka, kemudian bahkan kemarin untuk ikan asap Pak nggak tanggung-tanggung kita ajak mereka terbang ke Sidoarjo. Ada 10 UMKM kita ajak kemarin, terus kita tandang ke Sidoarjo yang memang kampung asap gitu kan. Sudah di situ baru ATM saya bilang. Apa ATM itu? Amati, tiru dan modifikasi. Nah, alhamdulillah Bu Fitri dan kawan-kawan cepet Pak nyerapnya. Kalau dulu sagarurung ini hal yang biasa gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sagarurung menjadi hal yang luar biasa dan orang semakin hari bertambah untuk menjadi perajin sagarurung. Oke. Jadi memang kalau dari Pak Abdurrahman sendiri memang wajib harus dibekali Pak ya. Siap. Bukan hanya sekedar berdasarkan coba-coba tapi memang berdasarkan pengetahuan produk ya. Produk. Itu sering mengadakan apa saja Pak jadi untuk istilahnya meningkatkan skill para UMKM di sana Pak? Ya, kami sering mengadakan pelatihan, sosialisasi gitu kan, bahkan pendampingan langsung ke bawah. Bahkan kami tidak segan-segan tanda kutip memberikan koreksi Pak. Koreksi. Tentang mutu. Ya Bu, seperti Bu Yanti berapa kali kalau saya tester kan. Cambuk Pak. Serius Bu Yanti? Serius. Itu gimana kritiknya pedes nggak Bu? Sering pedes. Karena Pak Rohman ini jagonya makan ikan Pak. Oh jadi istilahnya koreksinya betul-betul ya? Betul. Mengena sekali. Saya yakin ke Bu Yanti ketika mau tes koreksi ke Pak Abdurrahman deg-degan gitu ya. Jadi kalau Pokoknya kalau Pak Rohman ke rumah makan itu deg-degan Pak. iya, karena saya sering Pak setiap ada tamu kantor ataupun tamu dari beberapa kabupaten yang gitu, saya ajak ke tempat pelaku UMKM, salah satunya ke rumah makan Bu Yanti yang kalau dulu untuk sagarurung ini Pak tidak bisa kita mencarinya setiap saat. Sebelum banyak pelaku-pelaku sekarang. Jadi kalau mau makan sagarurung hari ini kita pesan dulu kemarin. Oh begitu. Karena mau tadi 5 jam, 6 jam gitu kan. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang kawan-kawan pelaku ini
sudah memodifikasi tadi sehingga dia ready terus, Pak. Oke. Jadi setiap saat tuh dapat gitu kan. Dan makannya pun kalau dulu mau bawa ke rumah dulu kan, baru. Nah, karena sekarang ada rumah makannya. Ada rumah makan Fadi. Rumah Jadi makan, tersedia di tempat. tersedia di tempat. Oke. Kalau dari Bu Yanti sendiri, Ibu Fitri sendiri, dari tepung itu apakah Ibu mau melebarkan juga mungkin dari olahannya nanti mau dijual? Insya Allah kita mau insya Allah modifikasinya mie. Langsung ya. Iya, ke Produk siap kue-kue. santap. Terus mau lebaran nanti insya Allah kita mau buat kue-kue, cookies dari mokap ya Pak. Doain biar. Itu hasil kuenya gimana itu kira-kira Ya Bu? kuenya biasa aja Pak. Hampir sama kayak tepung terigu dan Iya, segala macam ya. Mokap sama dengan tepung terigu tapi kandungannya yang Tadi istimewa. istimewa tidak ada gluten, jadi lebih aman untuk iya, dimakan ya. High calcium juga. Oke. Jadi kalau hasilnya cookiesnya tetap sama, rasanya juga hampir sama, walaupun ada rasa ubi kayunya, kan memang ada ciri khasnya ya, ada ciri khas rasa, tapi tetap rasanya seperti cookies biasa. Seperti cookies biasa. Oke. Ibu Yanti, Ibu Fitri, Pak Abdurrahman, kita sudah di pengunjung kebersamaan. Ya mungkin tadi hari ini memanfaatkan betul ya di Kota Palembang karena kabarnya mau langsung pulang ke Pali. Ya. Oke, ini sebagai penutup kira-kira ada yang ingin disampaikan. Mungkin dari Ibu Fitri dulu ke Ibu Yanti, nanti closingnya ditutup sama Pak Abdurrahman. Silakan Ibu Fitri. Terima kasih atas undangan dari RRI. Semoga kedepannya tepung mokap bisa go internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa diketahui oleh semua masyarakat. Jadi omset bertambah dan cuan jadi banyak. Wah, yang jelas Kabupaten Pali menjadi salah satu juga bukan hanya di Sumatera Selatan tapi di Indonesia menjadi salah satu kabupaten yang makmur ya Pak ya. Amin. Kita harapkan seperti itu. Kalau dari Ibu Fitri gimana Bu? Saya Ibu Yanti. Kami pertama-tama kami berterima kasih sekali kepada RRI. Sama saya juga makasih banyak loh Bu Yanti. Dan Kita harus saya perlihatkan dulu. Ada di YouTube-nya nih. ya, dan sangat berterima kasih kepada Bapak Heri Amalindo sebagai Bupati kami, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, yang sudah mensupport kami secara penuh untuk kemajuan UMKM yang ada di Pali, terutama Bapak Kadin kami, Kadin Koperasi dan UMKM. Bapak kesayangan ya. Bapak kesayangan, kalau saya. Semoga banyak bapak Pak ya, banyak bapak kesayangan yang lain. Amin. Karena kan UMKM perlu bukan hanya dinas koperasi Betul, UMKM, betul. tapi dinas yang lain. Yang terkait lainnya Iya. ya saling berkesinambungan. Semoga Sagarurung juga bisa menasional atau sampai mendunia. Amin Terima ya rabbal kasih. alamin, kita harapkan juga. Dari Pak Abdurrahman nih, ini Pak. Ya, kalau kami sebagai pemerintah selalu mensupport masyarakat ya agar ada nilai tambah. Pali itu adalah rata-rata petani karet dan sawit. Jadi banyak waktu luang, jadi mereka harus mendapatkan nilai tambah lain. Oke. Dengan banyak nilai tambah tadi, maka insya Allah kesejahteraan akan seiring berjalan. Seiring berjalan betul. Kesejahteraan berjalan, maka biasanya keamanan pun seperti itu. Mudah-mudahan Pali akan cepat bersejajar dengan kabupaten lainnya ya, untuk sama-sama mensejahterakan masyarakatnya. Betul, amin. Dan juga masyarakatnya juga istilahnya sudah semakin cerdas dengan kondisi seperti ini ya Pak ya. Luar biasa sekali. Sekali lagi salut untuk Kabupaten Pali dan juga pelaku UMKM-nya. Baik pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita untuk dialog interaktif di kesempatan sore hari ini. Bersama narasumber kita yang sudah hadir jauh dari Pali, ada Bapak Raden Abdurrahman SPD MPD. Beliau adalah PLT Kadin Koperasi dan UKM Kabupaten Pali. Ada Ibu Fitri juga pelaku UMKM Tepung Mokaf Pali ya. Mokapnya. Oh ini dia. Oke, tepung Mokaf AF 5 talang, tepung berbahan dasar singkong. AV. Wah, ini banyak manfaatnya. Ini mending langsung saja ke Kabupaten Pali. Gitu. Temui Ibu Fitri dan Bu Yanti gitu ya. Ada juga Bu Yanti pelaku UMKM Ikan Asa Pali. Dan juga pendengar, kami cukupkan dulu untuk dialog interaktif kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.